Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal. Mungkin video sebelumnya Anda bisa melihat bahwasanya kita membahas tentang cara mengobati penyakit lambung ya, baik itu asam lambung atau GERD atau penyakit MAH biasa. Linknya bisa dilihat di sini. Kali ini kita bicara masalah ginjal. Sebelum kita membagikan bagaimana cara mengobati penyakit ginjal atau gagal ginjal atau radang ginjal atau batu ginjal, pokoknya berhubungan dengan ginjal ya, dengan teknik pijat refleksi akupresur yang bisa juga dikombinasikan dengan ruqyah dan herbal. Kita akan mengetahui dulu tentang ciri-ciri seseorang mulai terkena ginjalnya, mulai terganggu ginjalnya. Untuk ciri yang pertama, orang yang mulai mengalami gangguan pada ginjal, itu mohon maaf, Anda bisa memperhatikan air seni. Kalau berbusa dan berwarna tidak jernih, ini bisa menjadi salah satu indikasi kalau ginjalnya sudah mulai mengalami gangguan atau penurunan fungsi. Ya, yang pertama, air seninya berbusa dan keruh. Bisa jadi kuning atau kecoklatan, bahkan cenderung merah. Jadi yang normalnya itu air seni itu harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau yang sangat menyengat, dan tidak berbusa. Jadi semakin banyak busanya, ini menandakan bahwasanya ada kebocoran protein ataupun darah di dalam ginjal ya. Boleh dibilang sudah mulai bocor. Itu harus diwaspadai. Coba diperhatikan. Kalau air seninya sudah seperti itu, harus waspada, harus dicek. Ciri yang kedua, itu orang yang mengalami penurunan fungsi atau gangguan pada ginjal itu, dia akan cenderung cepat lelah dan letih. Padahal dia makannya sudah cukup banyak, cukup bergizi, tapi gampang sekali lelah. Yang ketiga, dia akan sering sakit kepala. Tapi sakit kepala ini tidak serta-merta kita kaitkan dengan ginjal ya. Jadi dia harus ada gejala lain yang menyertai. Air seninya berbusa, cepat lelah, kemudian sakit kepala. Tidak serta-merta sakit kepala berarti ginjal, bukan seperti itu. Harus dicek dulu gejala yang lain. Biasanya kalau sudah air seninya berbusa, cepat lelah, lalu sakit kepala, nah berarti indikasinya semakin kuat. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu susah tidur. Jadi malam dia akan mengalami kesulitan tidur, bahkan insomnia yang sangat parah ya. Kenapa? Karena darah yang mengalir di dalam tubuhnya, di dalam sistem peredaran darahnya itu cenderung boleh kita bilang yang bahasa awamnya darahnya kotor. Karena penyaringan oleh ginjal itu tidak maksimal. Sehingga toksin ataupun sisa metabolisme yang harusnya keluar dari tubuh itu masuk kembali ke dalam tubuh, beredar di dalam tubuh. Sehingga membuat dia merasa tidak nyaman, akhirnya susah untuk tidur malam. Pertama, air seni, cepat lelah, sakit kepala. Yang keempat, susah tidur. Yang kelima, sering mual pada pagi hari terutama. Mual dan muntah. Ada yang tidak rutin mualnya, semakin sering mualnya itu semakin menandakan bahwasanya tingkat keparahan ginjalnya itu semakin parah ya, mual ya. Yang keenam, itu sesak napas. Dan tidak berarti setiap sesak napas berarti ginjal ya, harus dicek ada gejala yang lain yang menyertai. Sesak napas bisa jadi dari jantung, dari paru-paru ya. Tapi kalau gejala yang lain tadi ada pada kita, dia diiringi lagi dengan sesak nafas, nah ini harus dicek labor ya, dicek
urinnya, darahnya juga. Dicek tingkat ureum dan kreatininnya. Kalau ternyata tinggi tidak normal, nah berarti sah ya, berarti ginjalnya bermasalah. Dan jangan khawatir, bisa diobati. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kalau kita tahu caranya. Yang ketujuh, itu adalah mulai membengkak. Terutama bagian kaki, karena kaki ini bagian yang paling rendah, yang paling bawah. Jadi cairannya numpuk ke bawah. Kakinya membengkak, ya, berair, membengkak. Biasanya itu sudah cukup parah kalau sudah membengkak ya. Gejala berikutnya yang mungkin tingkatnya lebih parah lagi yaitu air seninya tidak berbusa lagi tapi sudah cenderung memerah. Jadi darahnya sudah mulai keluar. Nah, jadi terjadi kebocoran pada filternya ya, karena ginjal ini kan menyaring kan, nyaring darah. Itu darahnya sudah keluar. Ada darah di dalam air seni. Ini pasti ketahuan kalau dicek labor. Ketika ada darah dalam air seni, ada protein, berarti ini menandakan mengarah kepada gagal ginjal kalau dibiarkan. Jika Anda mengalami gejala ini, maka sebaiknya Anda betul-betul harus segera mengambil tindakan, jangan dibiarkan. Bagaimana tindakannya? Yang pertama, Anda harus mengetahui pantangannya. Makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Karena kalau ada konsumsi terus, dibiarkan makin lama makin parah. Nanti kalau sudah ketahuan gagal ginjal, baru kalang kabut mengobati. Tapi ya jadi lebih baik kita mencegah ya daripada mengobati. Karena pengobatannya cukup lumayan rumit ya, karena butuh waktu dan juga banyak biaya. Apalagi kalau Anda ke medis, itu pasti nanti ujung-ujungnya disuruh dialisis alias cuci darah. Jadi darah karena ginjalnya tidak berfungsi, fungsi ginjal ini diambil alih oleh mesin dialisis. Jadi darahnya dihisap, disedot ke dalam mesin dialisis. Di sana dicuci, maksudnya dicuci, dipisahkan sisa metabolisme yang buruk itu dikeluarkan, nanti setelah bersih dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan itu harus dilakukan terus. Kalau tidak dilakukan, ya tubuh akan keracunan. Karena sisa metabolisme itu tidak dibuang, jadi toksin dalam tubuh. Itu. Jadi yang sudah mengalami cuci darah sekalipun, itu sebenarnya masih ada harapan untuk sembuh. Ya, masih ada harapan untuk sembuh kalau tahu caranya. Caranya gimana? Yaitu memperbaiki lagi supaya ginjalnya berfungsi lagi. Ya, selagi ginjalnya tidak berfungsi, ya berarti tetap bergantung kepada alat tadi, alat mesin dialisis ini untuk mencuci darah. Dari gejala-gejala ataupun ciri-ciri penyakit ginjal yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan betul bahwa ginjal Anda itu bermasalah, kita kembali kepada judul kita tadi, yaitu akupresur ya, pijat refleksi. Jadi Anda bisa cek pada telapak kakinya. Saya akan tunjukkan titiknya. Kalau itu Anda ditekan, Anda akan merasakan sakit yang luar biasa. Berarti positif itu ginjalnya mengalami gangguan. Bisa jadi meradang, bisa jadi ada infeksi, bisa jadi ada batu, bisa jadi terjadi kebocoran ya, sehingga mengarah kepada gagal ginjal. Fungsi ginjalnya gagal melaksanakan fungsinya. Saya akan tunjukkan telapak kaki, mohon maaf sekali lagi jika tidak berkenan. Ini sebagai edukasi pembelajaran ya, biar Anda bisa mengobati diri sendiri di rumah. Ini berlaku untuk yang mulai mengalami gangguan ginjal maupun yang sudah divonis mengidap penyakit ginjal, apa itu radang ataupun gagal ginjal sekalipun. Saya akan tunjukkan pijat refleksinya, dan Anda lakukan terapi ini secara mandiri di rumah. Tidak bisa 1 kali 2 kali, tapi rutin setiap hari. Sampai kapan? Sampai rasa sakit ketika dipijat itu hilang. Berarti menandakan aliran energi dan aliran darah kepada organ tersebut sudah lancar. Tapi kalau dipijat, ditekan masih sakit, berarti masih belum
masih belum selesai PR-nya. Jadi ini tergantung pada Anda. Kalau rajin, insya Allah cepat sehatnya. Tapi kalau malas mijatnya, cepat putus asa, langsung pesimis, merasakan bahwa ini tidak akan berhasil, ya Anda sudah berprasangka buruk. Nah itu ya akan lama sehatnya, bahkan tidak akan sehat. Jadi saya akan tunjukkan. Seperti biasa, persiapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan, alat bantunya. Ini ada tongkat refleksi, siapkan air juga sedikit secukupnya. Jika tidak ada alat ini, tetap bisa menggunakan tangan ya. Tapi saya tidak anjurkan bagi yang pemula yang belum biasa menggunakan tangan biasanya, tidak akan maksimal. Penekanan tidak maksimal, titiknya juga sulit untuk dapat yang tepat. Jadi usahakan cari ini di toko online juga banyak. Kata kuncinya tongkat atau alat pijat refleksi atau tongkat pijat refleksi. Di Tokopedia, di Lazada itu banyak itu dijual. Atau di Gramedia juga ada. Ini telapak kaki. Mohon maaf, posisi titik ginjal itu, sarafnya, akupresurnya itu di sini, di tengah. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas lambung ya, ini lambungnya di sini. Di sini bagian lambung. Kalau ginjal geser ke tengah sedikit. Mungkin tiap orang tuh nggak sama ya, ada yang nggak ke atas mungkin karena bentuk kaki kan berbeda-beda, bentuk telapak kaki ya. Mungkin ada yang agak ke bawah, tapi intinya di tengah. Untuk memastikannya di yang mana titik ginjalnya, kalau ginjal Anda bermasalah, Anda tekan area sini. Nah, nanti ketemu tuh ada sesuatu yang sakit, yang sangat sulit untuk ditahan. Sakitnya sakit betul. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, kelihatan ya. Pokoknya di area sini Anda cari. Nanti ketemu yang sakit, nah itu dia akar penyakitnya. Itu dia sumber penyakitnya. Jadi itu Anda pijat setiap hari selama 15 menit. Berapa hari Ustaz? Setiap hari. Sampai kapan? Sampai tidak sakit lagi. Bisa jadi 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi setiap hari rutin, tidak boleh putus. 15 menit saja satu hari dipijat seperti ini. Gak punya alat, bisa dengan tangan. Kalau tidak maksimal, tidak sakit dengan tangan, coba seperti ini. Kalau nggak maksimal juga, ikhtiar cari alat bantu atau bikin sendiri. Ini dari kayu. Intinya jangan tajam ya, harus tumpul. Pijat kiri kanan, ini kaki kiri. Nah nanti pindah yang kanan, sama posisinya di tengah sini, ya, di tengah sini. Kenapa harus dikasih air? Kalau nggak kasih air biasanya keset, nggak maksimal, penekanannya itu nggak dapat lah, istilahnya nggak pas. Jadi kalau hasil air dia mantap ya, tekan terus gitu, ditahan sakitnya ya, ditahan sakitnya. Saya anjurkan sebelum Anda melakukan ini, minum dulu air secukupnya, jangan juga terlalu banyak, biar nanti plak-plak yang rontok itu, yang menyumbat di pembuluh darah ginjal itu nanti akan terbuang melalui urin. Ya, kiri kanan. Kanannya 15 menit, kirinya 15 menit. Berarti sekitar 30 menit. Jadi gitu caranya. Ya. Sebenarnya di ginjal ini, di atas ginjal itu ada namanya anak ginjal atau istilahnya kelenjar adrenalin. Itu berhubungan dengan fungsi adrenalin itu banyak sekali ya. Salah satunya sebagai ada hubungannya dengan jantung juga. Jadi sekalian aja, kalau memang di adrenalnya juga terasa sakit, ya sekalian aja di area ini Anda pijat. Terus setiap hari 15 menit. Insya Allah nanti akan mengalami kemajuan. Ginjalnya akan mulai recovery. Dengan pantangan tentu harus menjaga pola makan juga. Tidak boleh terlalu banyak makan garam ya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab.